هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Syukurnya orang yang beriman yaitu adalah syukur yang betul-betul tidak menunggu sandang, papan ataupun pangan. Karena bagi mereka sandang, papan, dan pangan bukan indikator pertama kali yang mendorong mereka bersyukur. Ketika mereka diberikan keimanan, masih diberikan kesolihan, masih diberikan amal solih dan ibadah, maka itu pun merupakan bagian dari cara mereka bersyukur, dan itulah alasan mereka bersyukur kepada Allah. Mungkin banyak di antara para pemirsa pada kesempatan sore kali ini mungkin sandangnya masih sandang yang lama. Pangannya mungkin sekarang lebih agak sedikit turun daripada pangan yang dulu sering kita konsumsi. Mungkin papan kita masih segitu-segitu aja. Tapi selama kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan keimanan, lalu dimudahkan bagi kita untuk senantiasa melakukan amal salih, maka Masya Allah, sesungguhnya itulah alasan kita bersyukur. Karena orang yang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita berjumpa. Dan kita berjumpa dalam kajian online bersama dengan para pemuda juara. Dan insya Allah kita akan membahas tentang satu tema sembari kita ngabuburit online. Ngabuburit untuk terus mendapatkan faedah dan mendapatkan kebaikan. Supaya Ramadan kita lebih bermakna ketika kita duduk pada majelis ilmu. Tentunya kita mengerti duduknya kita pada majelis ilmu itu tidak mampu ditandingi oleh apapun amalan itu. Itu kalau kita lakukan di luar majelis, di luar bulan Ramadan. Kalau kita melakukan majelis ilmu di bulan Ramadan, maka kelipatannya dengan kelipatan yang sangat begitu besar, yang mana hanya Allah yang tahu limit dari kelipatan setiap ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan tentunya kita senang sekali kesempatan sore kali ini kita bisa menggapai salah satu pahala yang besar, yaitu pahala ketika kita duduk pada majelis ilmu. Kelipatan pahalanya hanya Allah yang tahu, saking gedenya Allah merahasiakan, dan semoga kita termasuk memanen hasil yang manis atas semua kajian yang kita ikuti, terutama kajian ketika di bulan Ramadan. Karena wallahi kajian di bulan Ramadan tidak pernah sama dengan kajian di luar bulan Ramadan. Semoga Allah berkahi kita dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan sesuai dengan petunjuk yang Allah gariskan pada kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas sebuah judul. Judulnya itu adalah Trust Allah Care Everyone. Ini bahasa Indonesia yang ditranslate kepada bahasa Inggris. Trust Allah Care Everyone, yaitu percayalah kepada Allah bahwasanya Allah itu mengurus semuanya. Ini merupakan sebuah tema yang dipilih oleh para teman-teman di komunitas pemuda juara, dan saya yakin ini pasti korelasinya sangat kuat dengan apa yang sedang terjadi pada bangsa kita, apa yang sedang terjadi pada wabah yang ada di sekitar kita. Dan salah satu perkara yang harusnya kita siapkan adalah pola pikir kita dan pola hati kita supaya betul-betul kuat sebagaimana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena yang kita khawatirkan menghadapi wabah COVID-19 bukan hanya butuh asupan yang bergizi, tapi yang paling penting ketika kita menghadapi COVID-19 adalah kekuatan pola pikir, kekuatan jiwa kita, supaya hati kita dan jiwa kita tetap dalam kondisi yang kuat. Dan ketika kondisi hati dan jiwa kita kuat, sesungguhnya pola pikir yang sehat akan menghantarkan kepada kesehatan yang prima pada kehidupan kita, terutama ketika kita juga menghadapi COVID-19 yang epidemik menyebar pada kehidupan bangsa yang kita cintai. Dan kita akan membahas tema ini. Ketika kita membahas, suara saya kedengaran ini? Ya. Ketika kita membahas tentang materi ini, kita mulai dengan sebuah prolog. Prolog yang akan kita sampaikan adalah prolog yang sifatnya membuka pencerahan sebelum nanti sejatinya kita akan membahas materi spesifik dan inti dari pembahasan kita kesempatan sore kali ini. Yang kita harus mengerti adalah Allah itu ada dan Allah itu mustahil tiada. Ini merupakan kalimat pembuka, ini merupakan kalimat opening yang saya ingin sampaikan. Di tengah berbagai macam isme yang hari ini beredar dan menjamur pada kehidupan anak muda, ada yang menjajakan pemikiran sosialisme, ada yang menjajakan pemikiran agnostik, ada yang menjajakan pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu menafikan eksistensi kehadiran Allah sebagai pencipta pada kehidupan kita. Saya pastikan bahwasanya kita harus mengerti orang yang beriman itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sama mereka yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka mereka hanya memiliki rasionalitas dan akal mereka yang pendek. Dan mereka hanya mempercayai sesuatu berdasarkan kepada apa yang menjadi kasat matanya. Itu kalau orang tidak beriman. Makanya orang kalau tidak beriman tidak akan pernah mampu dia diajak bicara pada persoalan keimanan yang membutuhkan ketakwaan yang tinggi. Karena pada hakikatnya iman mereka hanya berdasarkan apa yang menjadi kasat mata. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu adalah melihat sesuatu walaupun kasat matanya tidak mampu melihat sesuatu itu, tapi selama dia mendapati kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya maka pasti dia mengimani. Itulah fungsinya iman. Iman itu menjangkau apa yang tidak mampu dijangkau oleh akal dan pikiran kita. Sesuatu yang kita buka adalah Allah itu ada dan mustahil Allah itu tiada. Jadi di sini kita mendapati bahwasanya Allah itu ada pada kehidupan kita dan itu betul-betul nyata. Dan ini merupakan sesuatu yang harus betul-betul kita miliki dan kita pahami. Bahwasanya yudabbirul amra kullu syai', sesungguhnya Allah itu ada dan Allah itu mengatur segala urusan kehidupan ini. Tidak mungkin alam semesta ini yang tercipta dengan begitu sangat detailnya dan begitu sangat indahnya berjalan tanpa ada yang mengendalikan. Berjalan tanpa ada yang menciptakan dan tanpa ada penciptanya. Sesuatu yang sangat mustahil adalah sesungguhnya kehidupan yang sangat harmonis, ditandai dengan matahari yang terbit, kemudian matahari tenggelam, dengan bulan yang terbit menggantikan posisi matahari. Semua yang terjadi dan aktivitas yang ada pada alam semesta ini membuktikan kepada kita bahwasanya Allah itu ada, walaupun kasat mata kita tidak menjumpai secara fisik di mana itu Allah, tetapi keimanan kita mengimani bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu mustahil tiada. Maka setelah kita mengimani bahwasanya Allah itu ada, maka Allah itu pengatur segalanya, baik dalam perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Fadil. Jadi Allah itu yang mengatur semuanya. Tidak ada satupun makhluk yang ada dalam kehidupan ini kecuali diatur oleh Allah. Semuanya diatur oleh Allah, baik yang kecil ataupun yang besar. Bukan hanya manusia yang diatur oleh Allah, sampai plankton yang ada di dasar samudra pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah. Saya pernah mendapati salah satu sutradara namanya James Cameron ya, yang dia sampai ke palung yang paling dalam, Mariana. Maka ketika dia berada pada kedalaman yang semacam itu, maka sesungguhnya dia melihat dan menjumpai banyak makhluk hidup yang tidak pernah dia bayangkan dia jumpai ketika dia turun ke bawah. Jadi Allah atur semuanya, bukan hanya Allah atur apa yang berjalan di atas muka bumi, bukan hanya Allah atur yang terbang di atas langit, bukan hanya Allah atur bagaimana makhluk sebesar matahari itu selalu dalam kondisi menyinari dan menghangatkan penduduk bumi, sampai plankton yang letaknya di dasar lautan berlapis-lapis kegelapan pun itu pun diatur oleh Allah dan tidak luput dari pengaturan Allah yang detail pada kehidupan ini. Makanya Nabi Yunus menjadi bukti bagaimana Nabi Yunus itu
menjadi sebuah bukti Allah itu ngatur sampai yang paling dalam di bawah samudra itu Allah pun ngatur. Makanya Nabi Yunus ketika diterkam oleh ikan paus, maka dia berada pada 3 kegelapan sekaligus, kata para ahli tafsir. Kegelapan dalam perut ikan paus, kegelapan samudra yang begitu dalam semakin tidak ada cahaya yang masuk, dan yang ketiga berada pada kegelapan malam ketika samudra melewati malam. Dan ternyata pada 3 lapisan kegelapan yang sejatinya kasat mata kita tidak mampu melihat, sejatinya mungkin teknologi harus canggih untuk melihat objek. Kalau berada pada 3 lapisan kegelapan yang semacam ini, ternyata Allah tahu. Dan Allah yang mengetahui bahwasanya di dalam perut ikan paus itu ada Yunus. Dan ketika Allah menjumpai Yunus senantiasa berzikir untuk meminta pertolongan kepada Allah, Allah yang memberikan perintah kepada paus untuk memuntahkan paus sampai Yunus selamat ketika Allah menginginkan keselamatan bagi Nabi Yunus. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah pengatur yang terbaik. Tidak ada yang luput dari pengaturan Allah, sampai yang besar ataupun yang kecil. Detail semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat Tirmidzi disampaikan Nabi Yunus ini merupakan salah satu nabi yang memiliki sebuah zikir yang diridhoi oleh Allah. Zikirnya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus selalu berzikir pada satu tempat yang biasa dijadikan Nabi Yunus untuk berzikir pada tempat itu. Sampai pada satu waktu Nabi Yunus berzikir ketika beliau diterkam oleh ikan paus, para malaikat itu melaporkan kepada Allah. Mereka berkata, pada hari ketika Nabi Yunus itu diterkam oleh ikan paus, para malaikat dalam hadis riwayat Tirmidzi berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami mendengar zikirnya Nabi Yunus sebagaimana dia berzikir sebagaimana kebiasaannya, tapi pada tempat yang kami tidak tahu di tempat mana Yunus sekarang itu berzikir." Para malaikat yang ada di langit. Jadi hatta para malaikat pun tidak tahu kemana Nabi Yunus pada saat itu, karena lemahnya ilmu mereka dibandingkan ilmunya Allah. Maka barulah Allah menjawab apa yang disampaikan oleh para malaikat. Zikir yang kalian dengarkan itu adalah zikirnya Yunus di dalam perutnya ikan paus, di dalam samudra yang begitu gelap dan dalam. Dan itu membuktikan kepada kita, plankton di dasar lautan pun diatur oleh Allah. Sampai Yunus pun yang berada pada 3 lapisan kegelapan pun tidak luput dari apa yang diatur oleh Allah. Padahal Yunus ketika berada pada ikan paus harusnya terlewatkan dalam pengaturan Allah kalau Allah tidak sempurna di dalam mengatur manusia. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti, itulah Allah. Zat yang kita sembah. Zat yang kita bergantung kepadanya itu mengatur everyone, mengatur everything. Diatur semuanya itu begitu lengkap, diatur semuanya itu begitu detail. Sehingga ketika kita betul-betul mengenal, ternyata Allah itu mengatur begitu detail. Bukan hanya mereka yang berjalan di atas permukaan bumi. Sampai manusia di dasar lautan dan samudra di dalam perutnya ikan paus pun diatur oleh Allah. Dan dipelihara oleh Allah bagaimana dia diselamatkan. Kalau setiap manusia itu mengenal betapa sempurnanya Allah ketika mengatur kehidupan kita. Satu, kata Imam Ibnu Qayyim, kamu akan meleleh karena kamu akan jatuh cinta kepada zat yang sempurna dalam semua sifatnya. Hatimu akan meleleh kalau kamu tahu bagaimana cara Allah itu mengatur kehidupan kita. Dan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau setiap manusia itu tahu kepada siapa dia bersandar, dia tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah resah dan gelisah. Ya. Jadi ada dua perkara. Kalau setiap orang itu tahu dan terus merenungkan setiap waktunya, bagaimana dia diatur oleh Allah yang begitu sempurna dalam pengaturan. Sampai Yunus di dalam perut ikan paus pun tidak terlewatkan dari pengaturan Allah. Walaupun dia berada pada 3 lapisan sekaligus kegelapan. Disitulah manusia itu akan mendapatkan 2 perkara. 1, meleleh hati dan jiwanya. Karena besarnya kecintaan dia kepada Allah yang sempurna dalam segala sifatnya. Berapa banyak laki-laki yang jatuh cinta sama perempuan gara-gara satu kelebihan. Suaranya renyah. Dia jatuh cinta sama perempuan itu. Tapi suaranya yang renyah belum tentu ada kelebihan pada sifat yang lainnya. Ada laki-laki yang senang sama perempuan gara-gara perempuannya pintar. Hanya satu kelebihan maka dia jatuh cinta betul kepada perempuan itu. Tapi Allah pencipta. Allah sempurna dalam nama dan Allah sempurna di dalam sifat.
Dan kata Imam Ibnu Qayyim, kalaulah dirimu mengerti bagaimana Allah itu mengatur dirimu, merawat dirimu, dan memperbaiki seluruh kehidupanmu, pasti hatimu akan luluh karena jatuh cinta engkau kepada Allah. Dan yang kedua, kalau orang itu tahu bagaimana Allah itu sempurna dalam hidupnya, sempurna dalam sifatnya ketika mengatur kehidupan manusia, kata Imam Ibnu Qayyim, manusia itu tidak akan ada yang frustasi, manusia itu tidak ada yang depresi. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu pengatur yang terbaik pada kehidupan alam semesta ini. Kita ambilkan contoh. Kalau ada anak konglomerat, bapaknya dinobatkan sebagai orang kaya nomor 2 di Indonesia. Apa yang terjadi pada anaknya? Mungkin anaknya tenang gitu. Tidak perlu. Sudah hidup di sini. Sudah? Para pemuda juara yang semoga Allah rahmati, yang selalu dikuatkan kondisi hati dan jiwanya apapun yang terjadi. Dan pastinya saya yakin para pemuda juara dari tadi tidak ada yang gelisah. Kalau masih ada yang gelisah berarti belum layak menjadi juara. Berarti baru menjadi juara harapan 1 berarti. Tapi semoga insya Allah semuanya tetap bersabar. Afwan ada kondisi di luar kendali, yaitu mati listriknya di sini. Tapi insya Allah walaupun mati listriknya, Allah ternyata maha pengatur dengan yang sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kita langsung bersua kembali dan kita akan lanjutkan apa yang terputus dari penjelasan kita. Insya Allah semoga semua para peserta di pemuda juara tetap ada dan kita akan terus melanjutkan taman surga kita sampai kita memahami apa yang ingin kita kaji dan kita tadaburi pada kesempatan sore kali ini. Maka tadi akhirnya kita belajar ketika Allah itu bagaimana merawat Nabi Yunus yang berada pada 3 lapisan kegelapan, yang mana mata kita tidak akan pernah mampu melihat Nabi Yunus. Kalau melihat kondisinya secara langsung pada saat itu, ternyata Allah pun mengetahui dan Allah merawat Nabi Yunus sampai Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah kembali dalam kondisi yang tidak kurang dari apapun. Disitulah kita faham kisah Nabi Yunus itu mematik kepada kita sebuah pemahaman yang tidak bisa kita tolak. Sesungguhnya Allah itu care everyone, Allah itu mengatur, Allah itu peduli kepada siapapun, selama kemudian kita betul-betul mengerti bagaimana cara kita, bagaimana ketika kita mengimani Allah itu sempurna di dalam nama dan sifatnya. Makanya dari kisah Nabi Yunus itu Imam Ibnu Qayyim sampai beliau itu berkata, kalaulah setiap manusia mengetahui bagaimana Allah itu mengaturnya, bagaimana Allah memperhatikannya, maka manusia itu akan berada pada 2 kebaikan sekaligus. 1, hatinya akan lumer karena dia akan jatuh cinta kepada Allah yang sempurna di dalam nama dan sifatnya. Yang kedua, maka dia tidak akan pernah gelisah karena dia tahu kepada siapa dia bersandar ketika mengetahui betapa sempurnanya Allah itu menjadi zat yang seluruh makhluk itu bersandar, menjadikan orang yang bersandar kepada Allah itu tidak akan pernah gelisah dalam hidupnya. Makanya para ikhwan, para pemuda-pemuda juara, tolong diperhatikan. Kalaulah anak preman ketika melewati terminal, ada nggak anak preman yang merasa gelisah ketika dia melewati terminal? Tidak. Kenapa dia tidak gelisah? Karena dia bapaknya adalah preman senior di tempat itu sampai menjadikan dia tidak perlu gelisah ketika melewati terminal. Walaupun sebagian orang terminal itu cukup menggelisahkan dan menakutkan. Kenapa dia tidak gelisah dan takut melewati terminal walaupun tengah malam? Karena dia tahu bapaknya akan ngurusin dia dan bapaknya peduli kalau dia terjadi apa-apa. Kalaulah kemudian kita mendapati anaknya preman saja yakin bahwasanya bapaknya itu peduli sama dia dan tidak akan meninggalkan dia, orang yang beriman itu backingan kita adalah Allah yang mengurus semua perkara dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita penting melewati wabah COVID-19. Kalau tidak disiapkan hati kita yang telah bersandar kepada Allah yang sempurna dalam nama dan sifatnya, yang kita khawatirkan orang yang tidak bersandar kepada Allah akan mengalami kegelisahan, akan mengalami keresahan pada titik maksimal keresahan itu, dan bisa jadi mungkin paru-parunya terjaga tetapi kondisi hatinya porak-poranda ketika dia tidak tahu kepada siapa dia bersandar.
Jadi mengkondisikan hati bahwasanya kita punya Rabb yang sempurna ketika wabah pandemi COVID-19 ini menggelayuti kehidupan kita, itu penting. Karena kalau kemudian kita telah bersandar kepada Allah yang sempurna di dalam nama dan sifatnya, maka sejatinya manusia tidak perlu resah. Kalaupun resah, resahnya tidak mendominasi seluruh kondisi hati dan jiwanya. Kalaupun takut, takutnya tidak mendominasi hatinya. Karena apa? Karena dia punya Allah yang jauh lebih besar daripada setiap masalah yang dia jumpai pada kehidupannya. Makanya sampai kita mendapati, Fadil, pemicu keresahan manusia itu adalah ketika dia tidak mengenal siapa sejatinya Allah. Jadi sampai Imam Ibnu Qayyim lalu menerangkan kepada kita, sumber keresahan manusia, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia pintar, baik dia bodoh sekalipun ketika tidak sekolah, yang menjadikan manusia itu resah, manusia itu gelisah, bukan karena status ijazahnya, bukan. Yang menjadikan manusia resah itu bukan karena dia miskin, bukan. Berapa banyak orang miskin itu tenang. Dia pergi di waktu pagi, pulang di waktu sore, lalu malamnya dia berkumpul bercengkrama dengan keluarganya, kehidupannya bahagia. Kenapa dia tidak resah? Karena sesungguhnya dia tahu bersandar kepada siapa. Jadi yang menjadikan manusia itu resah, yang menjadikan manusia itu gelisah adalah ketika dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal bagaimana Allah sempurna mengurusi dia, bagaimana Allah sempurna peduli tentang hidupnya. Siapapun yang tidak pernah tahu bagaimana Allah sempurna mengatur dia dan bagaimana sempurnanya Allah peduli tentang dirinya, disitulah sumber keresahan akan didapatkan manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Sumber keresahan itu dimulai tepat ketika kita tidak tahu siapa yang menjadi backingan kita dalam kehidupan kita. Ya. Makanya sampai kita mendapati pemicu keresahan manusia, Fadil, pemicu keresahan manusia itu adalah ketika manusia itu tidak mengenal kepada siapa dia bersandar pada hidupnya, dan itu merupakan sebuah musibah besar pada kehidupan manusia. Setelah kita mengetahui betapa keresahan terjadi pada kehidupan kita, dimulai ketika kita tidak mengenal siapa Rabb yang kita sembah dan siapa Rabb yang kita bersandar kepadanya, sekarang mungkin kita akan bertanya, Ustadz, pertanyaannya kalau Allah itu mengatur kehidupan kita detail, Allah itu betul-betul sempurna pedulinya kepada setiap makhluknya dan tidak ada yang terlewatkan, sampai Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus pun tidak terlewatkan dari perhatian dan cara Allah merawat Nabi Yunus di dalam 3 lapisan kegelapan. Pertanyaannya, di mana sih kita bisa menemukan Allah, Ustadz? Di mana kita bisa menemukan Allah? Maka ini sebenarnya jawaban kita harus berikan, bahwasanya kita ini bisa menemukan Allah dalam setiap kehidupan kita. Fathamma wajhullah. Di mana kita mau menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur, di situ ada wajahnya Allah. Artinya, sesungguhnya bagi orang yang beriman, dimanapun dia menghadap, dimanapun dia menginjakkan kaki, di situ pasti dia akan mendapati Allah dalam setiap kehidupannya, karena Allah membersamai manusia dan membersamai kepada setiap makhluknya. Pertanyaannya adalah, secara spesifik di mana Allah itu akan menolong kita? Di mana Allah kita dapatkan, Ustadz, ketika betul-betul kita ingin merasakan dekat dengan Allah? Maka setidaknya ada beberapa perkara yang bisa menjadikan kita betul-betul merasakan dekatnya kita dengan Allah. Setidaknya ada 5 tempat. Di situ kita bisa menjumpai Allah hadir ketika kita melakukan 5 perkara yang kita lakukan pada kehidupan ketika kita menjadi makhluk dan hambanya Allah. Pada 5 tempat itu di mana saja? Para ulama lalu kemudian menyampaikan khamsu maqam. Ada 5 tempat. Pada 5 tempat itulah engkau akan menjumpai Allah hadir dalam setiap apa yang kamu lakukan ketika kamu mengerjakan 5 perkara. Yang pertama, pasti kita akan dapati Allah itu care kepada kita, peduli sama kita, mengatur kehidupan kita ketika kita menolong agama Allah. Ya. Ketika kita menolong agama Allah, pada saat itulah kita akan menjumpai Allah hadir dalam kehidupan kita, dekat dan terasa.
ketika betul-betul kita tulus menolong agama Allah pada kehidupan kita. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata. Bagaimana Allah itu hadir pada saat dan momen ketika manusia itu betul-betul menolong Allah, maka Allah akan membantu dan Allah akan menolong hamba tersebut. Ada seorang ulama yang bernama Hatim bin Aqsam. Hatim bin Aqsam ini namanya adalah Hatim. Kenapa dinamakan Aqsam? Aqsam itu tuli. Karena ulama ini ulama yang sopan betul. Dan ulama ini berakhlak luar biasa. Ada seorang wanita pernah bertanya sama beliau, tapi beliau kentut. Lalu Hatim, karena ingin supaya perempuan itu tidak malu gara-gara dia kentut tanpa dia mampu kendalikan, maka Hatim pura-pura bertanya sama perempuan tadi, apa sih pertanyaanmu? Aku tidak bisa mendengar karena aku lemah pendengarannya. Wanita itu akhirnya tenang karena dia merasa bahwasanya ulama yang dia bertanya tidak mendengar suara kentutnya. Makanya semenjak saat itu beliau dinamakan dengan Hatim bin Aqsam, Hatim yang tuli, padahal sejatinya beliau tidak tuli. Nah, kita akan mengetahui bagaimana Hatim bin Aqsam itu betul-betul mendapati Allah memberikan pertolongan kepada keluarganya sebagaimana dia telah membantu Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya adalah Hatim bin Aqsam sedang berencana untuk menuntut ilmu. Pada satu riwayat dia ingin melaksanakan haji. Tapi saya lebih cenderung pada riwayat bahwasanya Hatim bin Aqsam pada saat itu ingin menuntut ilmu. Dia kumpulkan anak-anaknya yang lumayan banyak, lalu dia bertanya, apakah kalian ridho kalau bapakmu ini mencari ilmu? Anak-anaknya yang banyak itu memberikan sebuah pesan dan message. Mereka tidak terlalu setuju kalau bapak mereka itu mencari ilmu karena mereka sangat membutuhkan kehadiran sang ayah untuk menjadi tulang punggung keluarga itu. Karena yang mencari maisha penghidupan adalah sang ayah. Tapi Hatim bin Aqsam pada saat itu betul-betul sedang berhasrat untuk mencari ilmu karena ada satu permasalahan yang beliau belum ketahui. Dan beliau ingin sekali mengetahui jawabannya. Itulah ulama terdahulu. Kecintaan mereka kepada ilmu sama dengan kecintaan kita kepada barang-barang hari ini. Maka beliau menyampaikan, tapi aku ingin sekali untuk mencari ilmu supaya aku mengetahui tentang satu jawaban dari persoalan dan aku bisa menyampaikan kepada umat manusia. Niatnya mulia. Untuk menolong hamba-hamba Allah, untuk menolong agama Allah dalam dakwah ketika beliau harus berbekal ilmu. Semua anaknya tetap menyatakan bagaimana mereka tidak terlalu setuju. Kecuali ada satu anak perempuan kecil yang langsung dengan tegas berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kalau memang engkau ingin mencari ilmu, silahkan cari ilmu wahai ayahku. Biarkan kami diatur sama Allah, karena Allah tidak akan mungkin meninggalkan kami selama kami telah meridhoi engkau dalam perjalanan untuk mencari ilmu. Masya Allah. Sang ayah mendapati jawaban dari sang anak itu, langsung yakin berbekal dengan apa yang dia kumpulkan, dia langsung pergi. Apa yang terjadi pada keluarga itu setelah ditinggalkan sang ayah Hatim bin Aqsam? Maka pada saat itulah hari-hari yang mereka lewati sudah mulai kehabisan bumbu dan bahan di dapur. Sampai akhirnya anak-anak itu mereka akhirnya menyalahkan sang putri kecil yang telah mengizinkan sang ayah untuk pergi meninggalkan mereka. Lalu sang kakak-kakaknya, abang-abangnya berkata, ini gara-gara kamu mempersilahkan ayah untuk menuntut ilmu, akhirnya kita tidak punya bekal apapun untuk kita masak kecuali air. Baru saja mengatakan yang semacam itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Ketika suara pintu itu diketuk, maka kemudian terdengar suara di balik pintu itu. Ternyata ada satu rombongan berkuda, yaitu rombongan khalifah yang ternyata. Lalu ternyata mereka kehausan karena kehabisan air. Lalu sang khalifah itu bertanya kepada pemilik rumah itu, di antara kalian ada yang memiliki air? Maka seluruh penduduk yang ada di situ kemudian berkata, seluruh yang ada keluarga itu berkata, memang kami tidak memiliki apa-apa kecuali air. Lalu kemudian mereka langsung memberikan air. Setelah kemudian sang khalifah bersama rombongannya minum air yang diberikan oleh keluarganya Hatim bin Aqsam, maka setelah hilang dahaganya, maka khalifah itu bertanya, boleh aku bertanya, ini rumahnya siapa? Lalu semua yang ada di dalam rumah tersebut dari anak-anak yang ditinggalkan Hatim bin Aqsam mengatakan, kami adalah
keluarga Hatim bin Asam. Sang khalifah kaget ketika disebutkan nama seorang ulama besar, Hatim bin Asam. Ini ulama besar. Langsung sang khalifah yang tadi mengetok pintu berkata, bisakah kami bertemu dengan ayah kalian? Aku pingin untuk menjabat tangannya dan pingin berjumpa dengan dirinya. Dijawab sama anak-anaknya di dalam balik pintu itu, ayah kami sedang pergi menuntut ilmu. Masya Allah. Lalu kemudian sang khalifah kagum ketika keluarga itu ditinggalkan oleh Hatim bin Asam. Maka kemudian sang khalifah memberikan satu kantong uang dinar, dilemparkan ke depan pintu rumahnya Hatim bin Asam. Lalu sang khalifah bukan hanya melemparkan kantong yang ada di dalamnya dinar, tapi sang khalifah lalu berkata, siapapun yang mencintai saya, tolong lakukan sebagaimana yang saya lakukan. Akhirnya, maka kemudian seluruh pasukannya melemparkan kantong yang ada dinar di depan pintu rumahnya Hatim bin Asam. Sampai rumahnya Hatim bin Asam tidak bisa untuk dibuka saking banyaknya kantong dinar yang dilemparkan di depan pintu rumah itu. Sang anak kecil yang tadi diinterogasi oleh kakak-kakaknya lalu kemudian berbalik melihat kakak-kakaknya. Sekarang lihat cara Allah ketika merawat kita dan menjaga kita. Di situ kita mendapati kalau kamu, kalian, antum, saya, keluarga saya ingin mendapati pertolongan Allah, ingin kita menemukan Allah, temukan Allah ketika engkau membantu agama Allah. Karena Allah akan selalu bersama kepada mereka yang membantu agama Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan karyawan-karyawan yang telah berkhidmah dan telah bekerja untuk membantu agama Allah. Dan itu merupakan bagian dari janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ingin diperdulikan sama Allah, siapapun yang kemudian ingin untuk diperdulikan sama Allah dan ingin diatur oleh Allah dengan aturan yang sebaik-baiknya, kalau kamu ingin mendapati Allah, tolonglah agama Allah, tolonglah hamba-hamba Allah. Maka kamu akan mendapati Allah akan hadir dalam teras kehidupanmu, terasa pada denyut nadimu kalau kamu pada saat itu telah membantu agama Allah. Dan Allah akan mewujudkan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan ketika kamu pada saat itu membantu agama Allah. Makanya Allah itu ada, percaya Allah itu ada. Tapi kalau kita kemudian masih bertanya, di mana saya betul-betul menemukan Allah? Apakah harus di depan Ka'bah? Betul, di situ kita menemukan Allah. Dimanapun kita menemukan Allah, melihat pohon kita menemukan Allah, melihat binatang kita menemukan Allah pada sempurna ciptaan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Tapi kita akan menemukan Allah salah satunya yang paling terasa. Ketika engkau menolong agama Allah, kamu akan terasa. Di situ kamu akan menemukan Allah dalam setiap perkara yang kamu lakukan ketika menolong agama Allah. Makanya banyak kisah kan, para orang-orang yang bekerja pada agama Allah itu banyak mendapatkan karomah, banyak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa wali-walinya Allah mendapatkan karomah dari Allah? Karena mereka bekerja untuk Allah, lalu Allah pun hadir untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Dan itulah cara Allah memperdulikan mereka selama mereka memperdulikan agama Allah. Bukan berarti kalau kita membantu agama Allah berarti Allah membutuhkan kita. Enggak, Allah enggak butuh kita. Jadi jangan pernah ada yang memiliki anggapan keliru. Mengatakan Allah itu enggak usah ditolong. Lo yang nyuruh untuk kemudian menolong agama Allah itu Allah. Bukan karena Allah lemah. Tapi yang menyuruh supaya kemudian kita itu ditolong oleh Allah, ya yang menyuruh kita untuk supaya kita menolong agama Allah, itu Allah. Kenapa Allah menyuruh kita untuk menolong agama Allah? Simple, sederhana. Allah menyuruh kita untuk menolong agama Allah supaya Allah memiliki alasan untuk menolong kamu. Padahal agama Allah ini pun kalaupun kita tidak menolongnya, kita absen dari perjuangan, itu pun tidak akan pernah memberikan apapun dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kita itu akan mendapati Allah ketika Allah itu kita tolong agamanya. Siapapun yang menolong agama Allah, maka dia akan menjumpai Allah pada kehidupan ketika menolong agama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah dan mengingat Allah, itu akan menemukan Allah. Makanya orang yang berzikir kepada Allah tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berzikir. Ini ada salah satu zikir yang beberapa hari ini sering saya terangkan di banyak kesempatan. Ada seorang sahabat digigit kalajengking, lalu kemudian pada pagi harinya lapor kepada Rasulullah. Ketika lapor kepada Rasulullah dia digigit kalajengking,
Maka pada saat itu Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, coba kamu mengucapkan zikir dan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalaulah kamu itu mengucapkan zikir, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan makhluk yang Allah ciptakan, pasti kalajengking itu tidak akan menggigitmu. Di situ kita menjumpai perkataan Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Orang yang mengingat Allah dan berzikir mengingat Allah, maka Allah itu akan membantunya. Allah akan hadir kepada mereka yang senantiasa berzikir kepadanya. Makanya dalam bahasa bercandaan, sering nggak kita mendengar orang-orang ketika di tempat-tempat gitu, di tempat-tempat mungkin terminal, stasiun gitu. Lalu ada preman, kita kenal sama preman itu karena kita baik. Tiba-tiba preman itu memberikan sebuah wejangan. Kalau ada apa-apa yang ganggu kamu, sebutkan nama saya akan datang. Lu menyebutkan nama preman aja bisa menjadi sebab kita itu tidak diganggu di terminal. Lu apalagi mengingat Allah. Kan begitu. Berapa banyak preman sering berkata, sebut nama saya kalau kamu diganggu sama siapapun. Aku selesaikan. Pasti yang mengganggu kamu akan mikir-mikir kalau kamu tahu bahwasanya kamu adalah temanku. Sebut aja nama saya. Itu bahasa keseharian menjadi sebuah analogi sederhana. Orang yang berzikir kepada Allah itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Allah hadir bersama dengan mereka yang senantiasa berzikir. Makanya sebabnya Allah ketika menolong Nabi Yunus itu karena Nabi Yunus itu berzikir kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus tidak sebagai orang yang bertasbih, berzikir, pasti aku tinggalkan Yunus di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat nanti datang. Berarti berzikir itu cara Allah untuk hadir pada kehidupan kita ketika kita menyebut namanya setiap waktunya. Pernah baca sebuah kisah tulisan based on true story, tapi apakah betul benar atau tidak saya nggak terlalu mengetahui. Ada seorang perempuan yang harus melewati satu jalan. Dia mendapati ada sekelompok preman yang mereka minum alkohol, mereka mabuk. Maka seketika perempuan itu sempat berhenti dan bimbang apakah melanjutkan melewati tempat itu atau dia mundur ke belakang, tentunya tidak jadi pulang. Lalu dia berzikir kepada Allah dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Sekelompok preman itu sempat melihat perempuan tersebut, tapi tiba-tiba mereka langsung menundukkan pandangannya. Lalu beberapa menit setelah itu ternyata ada perempuan yang juga lewat. Maka sekelompok pemuda preman yang sedang mabuk itu langsung mengganggu perempuan itu, mengambil barang-barangnya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Singkat ceritanya, sang perempuan ini akhirnya dibawa ke rumah sakit, kemudian ditangani kasusnya oleh pihak kepolisian. Maka pihak kepolisian itu mengumpulkan suspek, orang-orang yang tersangka siapa yang menjadi pelaku penganiayaan. Ketika mereka sedang mengumpulkan siapa yang menjadi pelaku penganiayaan, mereka menangkap beberapa informasi nama. Tapi mereka kebingungan untuk kemudian mendatangkan saksi siapa saja yang berkumpul di tempat itu. Lalu perempuan yang teraniaya ini berkata, ada perempuan yang lewat sebelum saya, mungkin dia mengenal satu persatu itu. Maka perempuan itu akhirnya dipanggil, dicari polisi ketemu lewat CCTV dan akhirnya dijadikan saksi. Lalu kemudian diperlihatkan foto satu persatu orang yang dicurigai dan satu persatu itu saksi perempuan tersebut akhirnya mengakui, ya ini dia sempat ini, dia ya yang ikut mabuk, dia sempat melihat saya juga, ya ini orang-orangnya. Tapi saya tidak tahu mereka menganiaya ataukah tidak, tapi yang jelas saya tahu mereka mabuk dan saya melewati mereka ketika di tengah malam itu. Sampai akhirnya tertangkaplah para preman-preman itu yang menganiaya perempuan yang kedua. Tapi yang menarik perhatian oleh perempuan yang pertama, perempuan kemudian bertanya, kenapa ketika saya lewat kalian tidak mengganggu saya? Tapi kenapa ketika dia lewat kalian malah mengganggunya dan menganiayanya? Ada sebuah perkara yang luar biasa dikatakan oleh preman itu. Kami sebenarnya berencana untuk menganiaya kamu, mencuri barang-barang kamu. Tapi ketika kami akan melancarkan aksi kami melihat ada sesuatu yang besar di belakang kamu. Dan itulah yang menjadikan kami menundukkan pandangan karena kami ketakutan. Dan makhluk itu tidak kami jumpai ketika yang kedua lewat. Perempuan itu Masya Allah sampai tergetar dan dia berkata,
Tidak ada yang saya lakukan pada saat itu kecuali satu, saya berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah ketika menyebut nama Allah, maka Allah yang akan hadir. Semua makhluk itu tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah yang maha kuat ketika sudah dizikirkan oleh seorang manusia. Makanya para pemuda juara itu kalau pengen bertanya, di mana saya akan menemukan betul-betul kehadiran Allah? Dalam zikirmu. Dalam zikirmu kamu akan menemukan Allah. Makanya pemuda tadi disengat kala jengking. Ketika disengat kala jengking, maka dia dikatakan oleh Rasulullah, coba kamu berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka pastinya kala jengking itu tidak akan menggigitmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah ketika engkau menjaga Allah di waktu lapang, maka pasti Allah kita jumpai di waktu sempit. Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillahi yahfadka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu sempitmu, di waktu lapangmu, Allah itu akan mengenali kamu di waktu sempitmu. Makanya tolong diperlihatkan poinnya. Sesungguhnya orang yang mengenali Allah di waktu lapang, itu menjadi sebab Allah itu akan mengenali dia di waktu sempit. Kita akan dapati Allah itu kapan? Kalau kita mengenal Allah di waktu lapang. Orang yang mengenal Allah di waktu lapang, pasti Allah akan kenali dia di waktu sempit. Kenapa kadang-kadang kita merasa kok pas sempit gini, banyak ujian, banyak kesulitan, kok saya tidak merasakan Allah itu memperdulikan saya? Jangan begitu. Mungkin kita tidak peduli sama Allah di waktu lapang. Sehingga Allah pun kemudian tidak memberikan pertolongan kepada kita ketika kita tidak menghadirkan sebab pertolongan. Yaitu adalah kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah itu akan mengenali kamu di waktu sempit. Banyak manusia merintih kepada Allah di waktu sempit, tapi tidak pernah merintih kepada Allah di waktu lapang. Orang yang tidak pernah mampu merintih kepada Allah, mengadu kepada Allah di waktu lapangnya, maka dia tidak akan jumpai Allah. Itu akan membantu membackup masalah yang dia miliki ketika dia lupa kepada Allah di waktu lapangnya. Mengenal Allah di waktu lapang itu merupakan sebab kebaikan besar. Kita akan nyata merasakan kehadiran Allah, peduli tentang kita, mengatur semua kehidupan kita. Tepat ketika kita mengenali Allah di waktu lapang, Allah yang akan hadir mengenali kita di waktu sempit. Ya, Allah akan mengenali kita di waktu sempit. Makanya kisah-kisah ulama-ulama dulu itu Masya Allah itu. Karena mereka ingat Allah di waktu lapangnya, Allah yang menolong mereka di waktu sempitnya. Dan itu merupakan garansi sempurna yang Allah berikan. Inilah yang ketiga. Ketika engkau menjaga Allah, engkau akan mendapati Allah di waktu sempit dan masalah yang sedang bertubi-tubi mendera hatimu dan masalahmu. Kemudian yang keempat, kapan kita akan mendapati Allah peduli sama kita, memperdulikan kita, memberikan kebaikan untuk kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita berprasangka yang baik kepada Allah. Makanya orang yang berprasangka baik kepada Allah, Rasulullah SAW mengabarkan, Allahu inda dhonni abdihi. Allah itu berserta dengan prasangka hambanya. Makanya itulah yang menjadikan kita ketika mendapati Allah bersama dengan prasangka hambanya, maka itulah yang menjadikan Allah akan hadir bersama dengan kita kalau kita berprasangka yang baik. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, di mana kita akan menemukan Allah, di mana Allah itu akan peduli sama kita, di mana Allah itu akan mengatur kita, merawat kita dengan sempurna, yaitu adalah di dalam takwamu kepadanya. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan hadir menyelesaikan semua masalah pada kehidupan. Makanya kalau ada orang dapat masalah, naikkan standar takwamu, maka Allah yang akan menyelesaikan seluruh urusan pada hidupmu. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan garansi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah dia sangka-sangka. Makanya kalau kita punya masalah, naikkan standar iman kita. Siapapun yang menaikkan standar imannya, maka Allah yang akan memberikan solusi yang tidak pernah dia sangka-sangka pada hidupnya. Disinilah kita akhirnya paham kesimpulan pada kajian kita kesempatan hari ini. Kita mengambil sebuah dalil yang sangat sederhana. Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus ada 3 lapisan. Lapisan gelap samudra, lapisan gelap di tengah malam, dan lapisan di dalam perutnya ikan paus. Mata tidak akan pernah mampu melihat wujud dan objek ketika di tengah lapisan kegelapan yang semacam itu.
Tapi Nabi Yunus yang berada pada 3 lapisan kegelapan pun tidak terlewatkan dari apa yang Allah pedulikan. Allah atur, membuktikan kepada kita Allah itu bukan hanya ngatur dan peduli bukan hanya mereka yang berjalan di atas muka bumi, bahkan sampai makhluk di dasar lautan, sampai Yunus, sampai plankton sekalipun, itu pun diatur detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun mereka yang tahu bagaimana Allah mengatur hidupnya dan peduli kepadanya, maka akan 2 yang dia dapatkan. 1, hatinya akan lumer karena jatuh cinta kepada Allah yang sempurna dalam mengurus semua detail urus kehidupannya. Dan yang kedua, maka dia itu akan betul-betul tenang pada hidupnya karena dia merasakan ketenangan ketika dia yakin kepada zat yang sempurna yang menjadi back up dan menjadi backingan bagi kehidupan dia. Di mana kita menemukan Allah? Kita akan menemukan Allah terasa pada kehidupan kita dalam 5 tempat. 1, ketika engkau menolong Allah, kamu akan merasakan pertolongan Allah itu dekat. 2, ketika engkau berzikir kepada Allah, maka akan turun pertolongan Allah dan akan terasa Allah itu dekat sebagaimana dekatnya urat nadi pada kehidupan fisikmu. 3, ketika engkau menjaga Allah di waktu lapang, kamu pasti akan menjumpai Allah di waktu sempitmu. 4, ketika engkau berprasangka yang baik, maka Allah akan membersamai prasangkamu yang baik kepada Allah. Dan yang terakhir, perbaiki takwamu. Allah yang akan selesaikan semua masalah dalam hidupmu. Rapikan hidupmu dengan Allah, maka Allah akan merapikan kualitas hidupmu. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata seorang suami ngatur istrinya susah. Dia pengen istrinya begini, istrinya begini, istrinya begini, tapi kemudian susah. Sampai akhirnya dia berpikir keras, kenapa kok semacam ini terjadi? Akhirnya dia tahu, dia masih banyak yang belum rapi hubungan dia dengan Allah. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan dulu istrinya sebentar, dia biarkan istrinya melakukan apa saja, dia perbaiki hubungan dia dengan Allah. Lalu setelah dia merapikan hubungan dia dengan Allah, pada saat itulah orang yang merapikan hubungan dengan Allah, maka Allah merapikan kualitas hidupnya. Disitulah kita akan menjumpai. Orang bertakwa itu akan menjumpai Allah. Dalam setiap masalah yang dia dapatkan, Allah yang akan menyelesaikan. Barakallahu fikum. Semoga para pemuda juara, sebagaimana namanya, bukan pemuda recehan, tapi pemuda juara yang selalu tidak pernah lelah dan letih mencari cinta, tapi bukan mencari cintanya makhluk, tetapi mencari cintanya Khalik. Carilah cintanya Khalik dalam 5 perkara. Dalam pertolongan yang engkau berikan kepada agama Allah, di dalam zikirmu, di dalam prasangkamu yang baik kepada Allah, ketika engkau hadir kepada Allah di waktu lapangnya, dan kemudian ketika dalam takwamu. Pemuda hijrah, pemuda juara pasti akan menemukan Allah pada 5 perkara itu. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita, dan mohon maaf kalau ada sedikit masalah. Berarti kalau ada masalah berarti kita diuji. Berarti ujian itu merupakan bagian dari kehidupan orang beriman, insya Allah. Saya serahkan kembali kepada Mas. Masya Allah, Ustaz, ini bermanfaat banget nih, bukan buat yang nonton aja, buat saya juga pribadi, Masya Allah. Nah, Ustaz, Emang tadi antum dengar? dengar dong, Ustaz. Coba sebutkan. Ada 5. 5 tempat antum mendapati Allah di mana aja. Tapi bukan gitu, Ustaz. Ini udah ada banyak pertanyaan nih, Ustaz. Antum beralasan. Bukan gitu, ini orang pada nunggu nih, Ustaz, Masya Allah. Jadi ini ada, kita buka dari Sabila Izzati, cara mengkondisikan hati agar dapat menyandarkan diri kepada Allah bagaimana, Ustaz? Cara untuk menyandarkan kita kepada Allah itu perlu kelembutan hati dan kebersihan jiwa. Orang kalau bersih hatinya dan bersih jiwanya pasti akan menyandarkan dirinya kepada Allah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah dia harus mendekat kepada majelis ilmu, dia harus mendapatkan nasihat secara konsisten dari majelis ilmu, lalu pastinya dia harus dekat kepada orang solih yang terus memberikan aura dan memberikan sisi positif yang bisa melembutkan hatinya. Orang kalau dia ingin bersandar sama Allah tapi dia berkumpul sama orang yang tidak bersandar kepada Allah, gimana dia bisa bersandar sama Allah? Dan yang kedua, bagaimana dia bersandar kepada Allah kalau hatinya keras? Hati yang keras itu menjauh dari Allah. Hati yang lembut itu akan mendekat kepada Allah.
Maka lembutkanlah hatimu dengan setiap nasihat yang didapatkan dari setiap kajian. Setiap kajian itu fungsinya untuk melembutkan hati antum, hati saya, dan hati orang yang beriman. Makanya Nabi itu mengibaratkan kajian ilmu, majelis ilmu itu dengan air hujan. Kalau kita renungkan, air hujan itu dua, melembutkan, membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Berarti ilmu kalau diserupakan dengan air hujan, berarti apa fungsinya ilmu? Menghidupkan yang mati pada hati kita dan membasahi yang kering pada jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustaz, nih, bagaimana menghadapi dan cara mengontrol emosi kepada ayah yang pola pikirnya aneh, sikap dan sifatnya tidak ada yang dapat dicontoh oleh anaknya, namun selalu menuntut suatu hal kepada sang anak. Maka gini akhi, jangan sampai kita berani berkata bahwasanya orang tua kita aneh. Kita saja yang sebenarnya belum paham terhadap ibu dan bapak kita. Kalaulah bapak dan ibu kita masih mendapati berbagai macam hal yang menurut kita membingungkan, mungkin bisa jadi orang tua kita memiliki pemikiran yang semacam itu disebabkan karena kebodohan mereka itu, karena mereka terus-terusan untuk memintarkan kita. Ketidaktahuan orang tua kita, keanehan mereka berpikir itu bisa jadi karena seluruh waktu mereka dan seluruh harta mereka dipakai untuk kemudian memintarkan kita dan memberikan pengorbanan untuk kita yang tidak pernah putus. Bisa jadi antum dan saya pintar hari ini itu disebabkan apa? Pengorbanan orang tua kita yang luar biasa yang tidak pernah berhenti untuk memintarkan kita. Fahami ini aja dulu. Kalau orang atau seorang anak sudah paham bahwasanya ketidakpintaran orang tua disebabkan pengorbanan mereka kepada kita, maka kalau kita sudah memahami bagaimana mahalnya pengorbanan orang tua, baru kita nanti akan mendapatkan kebaikan ketika kita sudah memandang baik orang tua yang telah memberikan pengorbanan tanpa henti kepada kita. Tolong jangan lagi menyebut orang tua kita aneh. Saya tidak tega menyebut orang tua aneh. Jangan lagi menyebut orang tua jahil. Jangan lagi menyebut orang tua awam. Bisa jadi orang tua kita awam karena mereka setiap mau belajar, mereka ingat anaknya, sampai akhirnya mereka rela bodoh supaya anaknya itu pintar, dan bisa jadi anak-anak itu adalah kita. Insyaallah kita lanjut lagi nih Ustaz. Dua pertanyaan lagi ya. Iya. Bagaimana cara meyakinkan seseorang bahwa dia dan segala yang dia punya sudah diatur oleh Allah? Memantapkan apa yang kita inginkan, yaitu adalah Allah sudah mengatur semuanya. Nah, itu harus dengan majelis ilmu, harus dengan taman surga, harus terus mendapatkan siraman-siraman ilmu. Sebagaimana tadi saya sampaikan, Rasulullah itu mengibaratkan ilmu sebagaimana air hujan, menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Berarti itu yang harusnya kita lakukan, itu yang harusnya kita kerjakan. Datangi majelis ilmu seiring dengan berjalannya waktu, selama kita tulus dan ikhlas menuntut kajian dan menuntut ilmu pada kajian, seiring itu pula Allah akan memantapkan bahwasanya apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini sudah diatur secara indah dan detail oleh Allah. Allah menjamin duniamu, tapi belum menjamin akhiratmu. Apa yang sudah dijamin oleh Allah, maka hendaklah engkau berlapang hati. Dan tidak ada yang mengkhawatirkan kita adalah kecuali urusan akhirat kita yang harus ditopang dengan amal soleh kita. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Yang dimaksud menolong agama Allah secara detail itu bagaimana? Apakah konteksnya berdakwah saja? Atau Tidak. pekerjaan jenis apa saja yang termasuk? Apa saja menolong agama Allah itu, apapun yang kita niatkan untuk membantu kontribusi kepada agama Allah, membantu masjid, membantu para ustadz, membantu orang-orang yang dalam kondisi kelaparan padahal mereka beriman kepada Allah. Semua konteks yang sifatnya membangun agama Allah, semua perkara yang sifatnya memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan bangsa ini, maka itu termasuk membantu agama Allah. Barakallahu fikum, saya kira cukup. Ini hari pertama kita di bulan Ramadan, saatnya kita berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga kita dan saksikan kajian Mengetuk Pintu Langit, insya Allah yang akan disiarkan juga live di YouTube Umar Mita Syamilah. Semoga Allah memberkahi kita, semoga antum menjadi para pemuda-pemuda juara. Yang saya maksudkan bukan juara di dunia, tapi semoga antum menjadi juara
di akhirat kelak nanti. Amin, amin. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Mas Ade Sabto. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah acara kita pada sore hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa insya Allah pagi-pagi akan terus berlanjut esok hari di pukul 5.30 pagi. Dan lalu program-program di bulan Ramadan yang sesaat lagi kita akan saksikan di channel YouTube Umar Mita Syamila, insya Allah. Dan kami nggak bosan juga untuk menyampaikan bahwa kami masih membuka infak dakwah di Syamila di bit.ly/infak bareng. Dan Syamila Peduli telah mendistribusikan donasi berupa sembako lewat Barisan Bangun Negeri, Geria Tabungan Akhirat, dan lain-lain untuk kaum duafa, fakir, dan yang membutuhkan di area pemukiman padat penduduk yang di bawah garis kemiskinan. Jazakumullah khair bagi para donatur yang telah berpartisipasi. Akhirnya kami selaku moderator dan panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian online ini, dan mari kita cukupkan dengan membaca alhamdulillahirabbil dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان